Nama ibu siapa? Rahimah. Rahimah, nama lengkap? Rahimah. Umur? Umur 47 tahun. Boleh cerita dulu? Ceritanya gini Pak, adik saya ini dia nelayan, jadi udah pisah rumah dengan istrinya 1 tahun. Dari bulan 11 sampai bulan 3 nggak dikasih jumpa sama istrinya, anaknya. Tiba-tiba bulan 4 dilaporkan istrinya melecehkan anaknya. Yang kami kesalkan Kapolres Belawan ini menangkap adik kami tadi Pak, tanpa ada surat panggilan. Tanggal 16 dia dilaporkan mantan istrinya, tanggal 17 langsung tangkap. Jadi menangkap adik kami tadi, menculik Pak, disuruh istrinya, yuk bang, yuk keluar yuk bawa anak jalan-jalan. Rupanya polisi udah nunggu. Adik kami ditangkap, dihajar, disuruh mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Jadi kami mencari keadilan. Di Belawan sana udah kami demonkan, udah kami ramekan. Kanitnya bilang mau dikeluarkan, ditangguhkan. Sampai sekarang nggak dikeluarkannya. Dikirimnya lagi adik kami malahan ke simpang kantor. Kalau kalian nggak senang lapor ke Prapit. Ke Prapit tadi kami melapor, kalah kami tahu. Padahal polisi tadi waktu menangkap adik kami tidak ada surat visum, tidak ada apa-apa. Bisa sekarang banyak buktinya. Cobalah, sementara mama kami ini untuk membela anaknya sampai jual rumah, walaupun nggak mahal, cuma 15 juta untuk sewa pengacara, tapi tetap juga gagal. Aku bilang, gimana lagi kayak gini? Aku bilang gitu, tolonglah kami. Aku bilang gitu, pejabat-pejabat nih, kami ini orang susah. Aku bilang nggak punya apa-apa. Adik kami itu ditangkap tanpa ada bukti. Hakimnya menolak. Apanya itu? Maka nggak bisa sakit hati kali. Aku bilang gitu, janganlah kayak gini negara nih. Udah kita susah, tambah susah. Mama kami ini nggak punya suami, aku pun nggak punya suami. Dari mana coba mau cari duit untuk membela dia yang nggak bersalah tadi? Jadi udah coba ke polisi, ke hakim lah tadi? Udah tadi ke polisi di Belawan, udah karena ada dia decking dia, jadi kami nggak dianggap karena kami orang susah, nggak punya ini yang berpangkat ini kami nggak punya. Jadi makanya kami kayak gini, di mana-mana pun kami melapor tidak diterima. Malah bidan desi yang awalnya yang kata polisi itu ini udah dikatakan bidan desi, anak ini udah koyak, udah sobek, udah hancur, kata bidan desi ini di awal nggak ada, dia bilang kayak gitu, sampai ada rekaman videonya. Tiba-tiba sekarang bidan desi jadi saksi polisi. Tadi kami di pengadilan ini tadi. Dulunya bidan desi aku nggak pernah bilang anak itu kayak gitu, dia bawa anak sini demam, tapi sekarang bisa pula bidan desi jadi di pihak polisi. Kan sakit hati kami kayak gitu, mentang-mentang awak nggak punya duit, malah mama kami kayak gini, sampai nggak punya rumah, anak tetap juga di penjara. Ke Bobi pun percuma? Ke Bobi? Ke Bobi belum pernah kami nggak pernah. Itu makanya aku bilang, aku sering masukkan ke HP. Pak Bobi, tolonglah kami Pak Bobi, kami nggak punya apa-apa, kami nggak punya uang. Kalaupun Bapak suruh kami berjuang, kami nggak tahu berjuang kemana. Tapi tolonglah Pak, aku bilang tolong bela mama kami ini, anaknya kena fitnah. Aku bilang, kami nggak punya saudara yang orang kaya, nggak punya saudara kami yang berpangkat. Aku bilang kayak gitu, tapi nggak pernah dianggap kalau kita curhat di Facebook kan. Jadi aku bilang tolonglah kami, aku bilang adik kami itu nggak ada apa-apanya. Aku bilang adik kami itu kan kriminal, jadi polisi jangan sembarang tangkap, sembarang pukul, sembarang disuruh mengaku perbuatan yang tidak dilakukannya. Jadi adik kami udah 2 bulan di penjara, sampai kami sewa pengacara, sampai mama aku jual rumah pun adik kami nggak keluar juga. Disuruh ke Prapit tadi pun kata hakimnya, ini keputusan saya karena kami nggak punya uang untuk nyogok, kami nggak punya uang. Dia aku tuh sekolah SD pun nggak tamat, aku bilang gitu. Mama aku nih baca pun nggak pandai, karena orang bodoh tadi. Jadi polisi buat kami kayak gini, capek-capek kami datang setiap hari ke kantor itu. Pun tadi dipandang juga karena kami nggak punya uang. Kalau kami ada 20 juta ngasih dia mungkin lah. Jadi kami tak tolong aja lah, tolonglah, aku bilang Pak Bobi, tolonglah adik kami, aku bilang gitu. Tolong selidiki mana yang salah, mana yang benar, jangan sembarang tangkap aja, aku bilang gitu. Kami orang susah Pak, aku bilang adik saya itu nelayan, aku bilang gitu. Adik kami bukan orang kaya, sekolah SD pun dia nggak tamat, aku bilang gitu. Jadi jangan kayak gitu buat kami orang susah, aku bilang gitu.
karena kami nggak punya apa-apa, kami nggak punya saudara yang kaya, kami nggak punya siapa-siapa. Tapi kami aja minta tolong keluarkan adik kami yang nggak bersalah, yang kena fitnah secara nyata. Bisa pula pelaporan tanggal 16, kami bilang sama hakimnya, tanggal 17 adik kami langsung tangkap, langsung culik, langsung pukul, langsung hajar, disuruh mengakui perbuatan yang nggak dia lakukan. Kami pun udah demo di Kapolres, tapi nggak di itu juga. Udah dijanjikannya adik kami dikeluarkan, tidak dikeluarkan sampai sekarang. Adikku bilang sama-sama kalian ini semua, tolong adik kami. Aku bilang kami minta tolong keluarkan adik kami. Aku bilang itu selidiki dulu. Aku bilang jangan sementang dia punya saudara Propos atau TNI. Nah, jadi itulah sekarang ini. Mentang-mentang dia punya saudara yang berdeking, kami nggak punya. Jadi kami kayak gini dibuat orang, suruh sana, suruh sini, kena bola-bola orang. Aku bilang. Dugaan ke adiknya kok bisa tangkap apa, Bu? Hah? Dugaan ke adiknya itu kok bisa tangkap? Isu dituduh istrinya adik kami pelecehan. Tapi waktu dia melapor ke polisi, dia nggak ada visum. Nggak ada, adik kami nggak ada surat panggilan. Tak langsung tanggal 16 dilaporkan, 17 langsung tangkap. Itulah adik kami tadi dibuat polisi. Adik kami tadi kayak gitulah dibuat polisi Kapolres. Disuruh diculiknya adik kami, disuruh mengakui perbuatan yang tidak dibuat adik kami. Adik kami bukan kriminal, Pak. Maka Bapak culik-culik adik kami macam zaman PKI pulanya dibuatnya adik kami menculik-culik. Ini bukan zaman PKI lagi. Orang yang menculik-culik aja, main ajar. Zaman PKI kita tahu kan, ini bukan zaman PKI lagi. Tolonglah mama kami nih, anak itu tinggal satu, tulang punggung dia yang ngasih makan dia. Itulah anaknya sebiji lagi. Siapa nama adiknya tadi yang tangkap? Hanapi, Pak. Nama lengkap? Nama lengkap? Hanapi. Umurnya Sekarang. 30 tahun, Pak. 34 gitulah umurnya. Kalau ibu tadi? Rahima, Pak. 40? 47. Mamanya Butet. Umur Mama berapa, Mak? Tolong aku bilang kami berapa, Bu? 5. Gak punya apa-apa lagi mama kami. Aku bilang untuk dijual, untuk bela anaknya gak ada apa-apa lagi. Jual ginjal aku rasa baru bisa, aku bilang gitu. Baru aku punya duit. Kami jauh-jauh dari Pelawan deh, tahu. Kakak pun gak punya suami untuk bayar-bayar ke sana kemari duit. Tapi kayak ginilah dibuatnya. Ini warga Indonesia. Kayak ginilah warga Indonesia. Warga Indonesia, aku bilang. Tak tolong kakak ya, Dek ya. Ini nomor HP kakak. Boleh. Nomor HP kakak. Ada WA ya? Ada. Tolonglah kami orang nelayan ini. Kami nelayan. Duit kami susah. Kami susah, nggak ada apa-apa. Yang ada rumah janda benar tinggal dah. Nggak ada apa-apa kami. Aku bilang nggak punya apa-apa. Pilih naik jadi banyak duit ya Bang ya. Semua bisa dibayar. Tuntas ya. Nggak pernah coba ke LBH yang gratis gitu? LBH kami bayar tahu pengacaranya. Mama kami jual rumah sampai 15 juta rumah tepi laut yang kami jual untuk membiayai LBH tadi lah. Rupanya kalah juga. Ini mau cari duit lagi, mau kemana lagi cari duit? Sekarang ini main sogok-sogok, zamannya sogok-sogok. Kalau nggak punya duit, ya. Tolong kami ya, Dek ya. Makasih.